Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Gerwin Hendrayana. Saya ialah CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita di unit kerja instalasi gawat darurat atau IGD, yaitu jabatan saya sebagai perawat ahli pertama. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aku, Smart, dan instansiku. Mari kita simak bersama. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita pertama kali didirikan oleh Yayasan Harapan Kita pada tanggal 22 Desember 1979 dengan nama Rumah Sakit Anak dan Salin Harapan Kita. Kemudian pada tahun 2005 berubah nama menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Di tahun 2019 Kementerian Kesehatan telah menetapkan mengenai Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional atau PKIAN. Adapun visi dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita adalah terdepan sebagai pusat kesehatan ibu dan anak nasional. Untuk melaksanakan visi tersebut, maka diciptakanlah misi yang terdiri dari beberapa poin, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan berkualitas. Selanjutnya, menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak, kemudian menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan ibu dan anak. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita memiliki nilai budaya, yaitu cantik. Mari kita jabarkan satu persatu. C merupakan cepat, A akurat, N nyaman dan aman, T transparan dan akuntabel, I integritas tinggi, dan K kerjasama tim. Adapun moto pelayanan dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita yaitu We serve with fact, fast, accurate, convenient and safe, teamwork. Produk pelayanan unggulan dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita ada dua, yaitu yang pertama, program BIDIC atau Birth Defect Integrated Center. Program ini diciptakan untuk menjawab panggilan pelayanan atas anak-anak yang kurang beruntung yang memiliki kelainan bawaan lahir yang tidak diharapkan. Program ini memiliki moto, "The goal of birth defect care is not survival alone, but survival with an acceptable quality of life." Yang kedua, Klinik Melati merupakan program unggulan dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita yang bertujuan untuk menolong pasangan suami, istri yang tidak memiliki keturunan secara alamiah. Peran dan fungsi perawat. Yang pertama, peran perawat. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, yaitu perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistik. Yang kedua, advokat. Perawat melindungi hak pasien sebagai manusia dan secara hukum mempertahankan serta melindungi hak-hak pasien. Yang ketiga, kolaborator. Perawat senantiasa bekerja sama dengan profesi lain dalam meningkatkan status kesehatan pasien. Yang keempat, koordinator. Perawat mengkoordinasi aktivitas anggota tim kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Yang kelima, edukator. Perawat membantu pasien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan terkait kesehatan sehingga terjadi perubahan perilaku pasien. Yang keenam, pembaharu. Perawat mengadakan perencanaan kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Yang kedua, fungsi perawat. Fungsi independen. Perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara mandiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan keperawatan. Fungsi dependen. Perawat melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok yang bersifat saling ketergantungan antara satu profesi dengan profesi lainnya. Standar layanan yang diberikan sesuai jabatan saya, yaitu perawat ahli pertama menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar maupun lanjut. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. Melakukan pendidikan kesehatan. Dan yang terakhir, melakukan preceptorship dan mentorship. Implementasi SMART ASN pada unit kerja dan instansi saya. Memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Senantiasa memperbaharui ilmu pengetahuan dan skill melalui seminar atau workshop. Tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kesehatan, membina hubungan harmonis dengan rekan kerja, serta memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan pedoman SOP dari instansi. Demikianlah video rangkuman dari saya. Mari teman-teman, saya mengajak semua ASN. Mari kita wujudkan Smart ASN di lingkungan kerja kita masing-masing. Siapa kita? ASN berakhlak. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Saya Gerwin Hirayana, pamit undur diri. Terima kasih.